Dam atau bendungan itu sama aja ya? Sama aja. Oke. Kalau bendungan atau dam itu biasanya dibangun oleh bangsa Belanda. Iya betul. Oke. Yang pertama ini ada Dam Selumbung di Jombang. Dam atau bendungan Selumbung yang berada di Desa Pengareng, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, menjadi salah satu bangunan sejarah yang memiliki banyak cerita misteri dan menjadi salah satu tempat paling angker di Kabupaten Jombang. Bendungan ini dibangun tahun 1911. Terus juga pada zaman Belanda itu tuanya bangunan tersebut tak luput dari kisah di luar logika. Nah, di sini juga ada katanya penguasa daerah setempat tuh kalau kita bilang sejenis raksasa ya. Terus masyarakat sekitar tuh menyebutnya Mbah Buto. Nah, ini tuh sebenarnya aura-aura mistis di tempat ini tentang orang mistis ini benar adanya gitu sih, atau mungkin memang dari sejarah-sejarah yang ada di masa lampau yang terlihat penglihatan dari Kak ini seperti apa gitu? Kalau dibilang atau ditanya betul atau tidak, aura mistisnya sangat benar ya. Betul sekali, di bendungan ini tuh aura magisnya tuh sangat kuat. Bahkan sebelum dibangunnya bendungan tersebut zaman dulu, di situ ada suatu kerajaan zaman kedewataan Batara ya. Artinya di sini ada kerajaan jin ya, dan dihuni oleh seorang raksasa besar ya, bentaring ya. Bentukannya itu bukan buta hijau ya, tapi itu emang raksasa, tapi dia adalah salah satu utusan dewata. Jadi Batara Dewata yang memang sangat sakti, sebenarnya itu betul ya. Dan kemudian bendungan itu dari zaman dulu tuh tempat bertapanya atau tempat berdirinya ataupun tinggalnya Batara. Bentar, aku lagi komunikasi juga. Batara Mayapada ya, Mayapada. Nah, namanya Mayapada. Nah, Sang Batara Mayapada ini terkenal sangat sakti ya. Nah, setelah itu memang tempat itu sebelumnya memang sudah angker sampai dengan dibangun di zaman penjajahan Belanda pun ya. Ketika membangun bendungan tersebut itu memakan korban jiwa yang sangat tidak sedikit ya. Artinya selain dapat penyiksaan dari bangsa Belanda, di situ juga aura magis dari Sang Batara ini, Mayapada ini, dia itu menyerap ya, artinya semua korban-korbannya itu artinya dijadikan oleh sang raksasa ini tumbal, artinya sebagai pengikut beliau. Makanya bendungan itu benar banget auranya magis dan sangat kuat ya, karena di sini dihuni oleh seorang raksasa yang aku sebut Batara. Sebenarnya dia utusan dari Batara ya. Jadi emang kayak kalau kita lihat Ramayana itu kayak siapa sih ya, Rahwana, semacam bentukannya seperti itu betul. Tapi kenapa katanya banyak warga lewat situ dan dia bisa tiba-tiba tak sadarkan diri gitu? Maksudnya apakah makhluk sana memang iseng-iseng, apakah hanya auranya yang terlalu menekan mereka hingga mereka bisa pingsan, atau memang ada yang mencoba merasuki selalu ada manusia yang datang sana seperti apa? Sebenarnya kalau dicoba untuk merasuki tidak, ataupun iseng tidak. Yang seperti aku bilang tadi bahwa di situ adalah salah satu istana ya. Di istana artinya tempat tinggalnya Sang Mayapada ini, makhluk raksasa ini ya. Jadi sehingga siapapun yang berada di daerah tersebut dia itu akan mengalami semacam kayak tidur, jadi supaya tidak terlihat ya, artinya menutupi sejarah ya, menutupi dari sejarah ataupun menutupi dari keberadaannya kerajaan tersebut. Artinya mereka sedang memasuki wilayah kerajaan atau gerbang gaibnya, sehingga ketika seseorang memasuki gerbang gaib itu biasanya akan timbul pusing, mual, bahkan bisa pingsan. Ya, itu ketika seseorang sudah berusaha untuk menerobos gerbang gaib, biasanya tuh akan sama dengan orang ketika mereka mau kesurupan itu. Okay. Nah, ini gimana ya kalau kita bilang tentang
Dam ini kan tadi katanya Kak Helen itu ada kerajaan, berarti Ya. bisa diceritakan sedikit nggak mungkin rakyat-rakyat yang tinggal di sana bentuknya seperti apa dan kondisi kerajaan itu ada bangunan-bangunan kastil atau seperti apa? Aku lihat di sini bangunannya lebih kayak kerajaan Blambangan ya. Artinya kerajaan di Jawa Timur, wilayah kekuasaannya Banyuwangi, tapi menuju ke sini arah timur itu kekuasaan wilayah Blambangan. Jadi seperti kita pernah dengar cerita tentang Minak Jinggo. Oke. Ya aku baru dapat. Dia seperti cerita Minak Jinggo. Bahwasanya Minak Jinggo itu kan tadinya seseorang ya, artinya kesatria yang ditolak cintanya oleh Kencana Wungu. Ini nyambungnya ke arah kerajaan Majapahit ya. Majapahit ya, aku lihat kerajaan Majapahit di mana Ratu Kencana Wungu ini menolak siapa tadi namanya Minak Jinggo, sampai akhirnya Minak Jinggo ini berwujudlah sebagai tadi Mayapada ya, itu flashback ke sana. Dan di sini seorang Minak Jinggo ini dilumpuhkan oleh Marulan ya, dan ketika kematiannya Minak Jinggo ini moksa menjadi seorang raksasa besar, dan dia itu pengikutnya ya kayak buta cakil gitu ya. Jadi kayak buta cakil, jadi dia kayak Nyarawana. Kalau bahasa wayang buta cakil itu apa ya, jadi kayak kerdil-kerdil ya, tapi ada taringnya gitu loh. Seberapa banyak? Aku bilang ratusan, bahkan lebih ya. Karena dia kayak semacam kerajaan sendiri dia. Ribuan aku? Ribuan nyampe. Dan dia itu salah satu yang membantu berdirinya kerajaan apa, Candi Prambanan. Kalau tahu bisa Candi Prambanan, pangeran siapa itu ketika Roro Jonggrang minta diberdirikannya candi. Nah, dialah pasukan itulah yang di pasukannya Mayapada inilah yang membantu pangeran ini mewujudkan 1000 candi. Nah, ada kaitannya dengan Prambanan. Nah, ini ada bendungan yang kedua, bendungan Pamarayan. Bendungan Pamarayan yang berlokasi di daerah Serang, Banten. Bendungan ini dibangun pada abad ke-19 di era Belanda, tapi pada 1997 bendungan ini sudah tidak difungsikan karena faktor teknis dan kondisi bangunan yang rapuh. Pasca tidak difungsikan, bendungan ini dijadikan bakal situs cagar budaya, dan di balik itu bendungan ini tersimpan kisah horor. Pasal bendungan ini dipercaya dihuni oleh makhluk tak kasat mata yang sering meminta tumbal gitu, dan dipercaya sosok yang menjaga bendungan ini adalah sosok ratu sekaligus menunggu asal bendungan ini, yakni Mujibah. Ratu Mujibah, bendungan yang berada di Banten ya. Itu ada kaitannya ratu, dia emang salah satu ratu ya. Jadi di situ memang di bendungan itu ada sebuah kerajaan. Ini ada kaitannya dengan perkembangannya Banten, perkembangannya kota Banten. Artinya memang di situ ada satu kerajaan, memang dia ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi ya, salah satu Panglima ya. Panglima Prabu Siliwangi memiliki anak yang sangat cantik luar biasa di sini, dan saking kesombongannya ini ratu ini ya, dia itu dikutuk menjadi seekor ular besar. Ya, ular ini berwarna hitam ya, artinya ada aura jahat di sini. Karena dia itu wujudnya panglimanya Prabu Siliwangi ini adalah macan ya, dan dia itu menikah dan punya anak, dan ini karena kesombongan kecantikannya dia dikutuk di di bendungan ya. Area bendungan itu dia memiliki kayak semacam kerajaan jin ya. Mereka kan habis dikutuk menjadi seekor ular besar warna hitam, dan dia mendirikan semacam kerajaan jin, dan dia adalah salah satu dari anak buahnya dari Nyai Belangkang. Okay. Nah, ini langsung lanjut ke satu lagi ya, karena baterainya mepet, mohon maaf. Nah, ini ada bendungan Owongan, Bali, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki pesona alam yang luar biasa di balik keindahannya. Ada beberapa tempat wisata di Bali yang menyimpan kisah yang berbau mistis juga, tapi melihat kisah dan mistik yang kuat dari Dam Owongan, tim silet loh, bukan seperti itu. Dam Owongan konon diketahui waktu pembangunannya pondasi dasarnya bangunan ini adalah terbuat dari manusia. Benar atau enggak? Betul.
Terus habis Ya. itu di penguasanya siapa sekarang? Penguasanya yang aku lihat ada sosok Hanoman. Ini ada kaitannya dengan story kisah Ramayana di Bali, di mana saat Rahwana ya membawa Dewi Sinta ya dan ditolong oleh Hanoman. Dia sempat singgah ya, disinggah di tempat tersebut yang sekarang menjadi bendungan di tanah tersebut, dan di tanah tersebut juga dia mengatur strategi bagaimana caranya bisa mendapatkan Dewi Sinta. Ya, dan saat ini wilayah tersebut sering dijadikan tempat meditasi Hanoman ya, artinya di situ adalah aku lihat penunggunya adalah Hanoman, monyet berwarna putih. Tapi apakah hanya Hanoman itu sendiri atau mungkin ada bentuk kerajaan juga? Tidak, itu aku lihat di sini bukan kerajaan, tapi lebih kepada tempat untuk dia melakukan kayak meditasi ya Hanoman ini. Jadi kayak tilasannya dia aja, tempat singgah Hanoman. Nah, fondasi terbuat dari mayat yang katanya memang untuk tumbal untuk dilihat. Nah, ini kenapa? Siapa yang meminta tumbal dan berapa mayat atau mungkin berapa tumbal yang dijadikan tumbal yang membangun bangunan itu? Seperti itu. Yang aku lihat di sini yang seperti aku tadi bilang bahwa di situ adalah Rahwana menculik Dewi Sinta ya. Kenapa harus meminta tumbal? Tumbal itu adalah dipersembahkan untuk Rahwana. Ya, di situ ada terjadi pengaturan strategi dari Hanoman untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Dan di situ kan emang memakan korban tidak banyak, tidak sedikit ya. Artinya di situ adalah wilayah kekuasaannya pintu gerbang ya, petilasannya Hanoman dengan Rahwana. Dan siapa yang meminta korban? Yang meminta korban itu adalah sosok Rahwana tersebut. Ya, jadi korban-korban itu adalah menjadi budak Rahwana. Artinya di sini kalau penghuni sesungguhnya adalah Hanoman, tapi di sini aku lihat karena menuju dua gerbang gaib dunia, yaitu antara Rahwana dan Hanoman. Jadi sebenarnya itu hanya perbatasan aja, dan kalau udah kesananya dia masuk wilayah Rahwana, kesininya itu Hanoman. Ada dua ya penghuninya di bendungan tersebut. Tapi di Danmongan ini ada, maksudnya kalau kita bilang Hanoman ini tuh dia iseng nggak sih sama warga sekitar? Tidak, dia tidak iseng. Justru dia itu kadang-kadang sering banyak menolong. Sering sekali di situ warga di situ yang kesurupan, tapi kadang-kadang juga kesurupannya hal yang baik. Artinya sering mendapatkan kesan yang baik yang harus disampaikan kepada masyarakat sekitar. Khususnya kalau misalnya akan terjadi bencana ataupun segala sesuatu hal yang buruk mengenai desa sekitar ya. Tapi kalau misalnya yang masuk itu Rahwana, otomatis itu kayak kesurupan yang kayak yang kejam-kejam ataupun dia melakukan sampai yang kerasukannya itu yang luar beda dengan yang tadi. Jadi ada dua unsur, Rahwana dan Hanoman di situ. Kira-kira berapa tumbal tadi sudah dilihat? Sekitar ada 500 orang ya. 500 orang ya. 500 orang aku baru menghitung itu sekitar 500. Tapi kalau dari sejak zaman Rahwana mungkin ribuan ya. Karena itu bendungan itu sebelum dibangun Belanda dengan memakan tumpukan korban, dulu juga pernah ada Rahwana ya, dia itu perang antara perebutan Rama dan Sinta yang di sini direbut oleh Hanoman, yang pada akhirnya direbut Hanoman itu memakan korban juga yang tidak sedikit. Ya. Sehingga aku lihat di sini ribuan, mungkin kalau dari zaman Ramayana ke zaman sekarang mungkin udah ratusan ribu ya. Cukup. Terima kasih.